Indonesia, negeri dengan sejuta kekayaan dari keragaman budaya hingga alam yang mempesona. Di tengah keragaman ini, kita memiliki satu landasan yang menyatukan, yakni Pancasila. Namun, di era globalisasi yang penuh tantangan, apakah kita masih memahami Pancasila sebagai pedoman? Sebagai kompas moral yang mengarahkan bangsa menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Video ini adalah perjalanan untuk memahami kembali nilai-nilai Pancasila sebagai etika moral yang tak hanya relevan untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan kita. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana setiap sila Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga solusi nyata untuk tantangan global, dari toleransi, keadilan, hingga persatuan yang membawa kita menuju masa depan yang cerah. Pertama-tama, mari kita kulik apa sih etika moral? Etika moral adalah sistem, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Etika moral bertujuan untuk membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, benar dan salah, serta adil dan tidak adil. Selanjutnya, mari kita masuk pada Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta berarti menyadari bahwa kehidupan manusia, alam, dan seluruh keberadaan memiliki asal-usul ilahi. Nilai ini mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam, menjaga lingkungan, dan merasa bertanggung jawab atas keseimbangan kehidupan. Kedua, menghormati agama dan kepercayaan lain. Sila ini mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Masyarakat yang memahami nilai ini akan hidup berdampingan secara damai dengan latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda. Tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga berusaha untuk memahami keyakinan orang lain sebagai bagian dari kebudayaan bersama. Contohnya, sebuah sekolah multikultural merayakan hari besar dari berbagai agama, seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi, sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia. Dan masih banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada sila yang pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memuat nilai sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hak dan martabat manusia, mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Ini termasuk hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Contohnya seperti memberikan bantuan medis tanpa diskriminasi kepada korban bencana alam, terlepas dari latar belakang mereka. Yang kedua, berlaku adil dan tidak diskriminatif, bertindak adil dalam segala hal, termasuk pemberian kesempatan kerja, pendidikan, atau pelayanan publik tanpa memihak kepada golongan tertentu. Contohnya seperti dalam penerimaan siswa baru di sekolah, seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan akademik, bukan berdasarkan status ekonomi atau kedekatan dengan pihak tertentu. Dan yang ketiga, yaitu menjaga kesetaraan dan keadilan, menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa hambatan dari ketidakadilan sistemik. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Memuat nilai yang pertama, menghormati keberagaman budaya dan agama. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Menghormati keberagaman berarti menerima dan menghargai perbedaan serta menjaga harmoni dan kehidupan bermasyarakat. Ini termasuk menghormati tradisi lokal, memahami keyakinan agama lain, dan tidak memaksakan nilai-nilai tertentu pada orang lain. Contohnya yaitu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau budaya, dan menghindari perayaan budaya daerah lain, seperti mengikuti upacara adat atau menyelesaikan tari-tarian tradisional dengan rasa hormat. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, kita bisa menemukan contoh pengaplikasian dalam etika moral, yaitu contohnya seperti menghormati proses demokrasi. Demokrasi adalah salah satu nilai utama dalam sila keempat. Ini berarti setiap keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus diambil melalui musyawarah, mufakat atau mekanisme demokrasi yang adil. Masyarakat diajak untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,
baik melalui hak suara maupun keterlibatan langsung dalam forum musyawarah. Contoh, dalam pemilihan kepala desa, masyarakat berkumpul untuk mengarahkan visi dan misi calon, memberikan suara mereka dengan jujur tanpa paksaan ataupun pengaruh negatif. Dalam skala nasional atau skala yang lebih besar, partisipasi pemilu dengan tetap menjaga perdamaian dan menerima hasil pemilu sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Contoh yang kedua, mengedepankan kebijaksanaan dan keadilan. Sila ini menuntut pemimpin untuk tidak hanya mengutamakan suara mayoritas, tetapi juga mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan serta hak-hak kelompok minoritas. Dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan berarti mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk mencapai keadilan sosial. Contoh, pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan alokasi anggaran lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok yang kurang terlayani. Contoh kedua yaitu seorang kepala sekolah yang memberikan keputusan adil dalam konflik antar siswa dengan mempertimbangkan semua fakta secara bijaksana tanpa memihak pihak tertentu. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu mengutamakan keadilan sosial, memastikan distribusi sumber daya dan kesempatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai keadilan bagi semua. Contohnya seperti pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan dan sekolah di daerah terpencil untuk mendukung pemerataan pembangunan. Yang kedua yaitu menjaga kesetaraan dan keadilan dengan mendorong kebijakan yang memastikan semua orang warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan akses yang adil terhadap pelayanan publik. Contohnya seperti penerapan pajak progresif, di mana orang yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar demi pemerataan kesejahteraan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui upaya pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Contohnya seperti program Keluarga Harapan atau PKH yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga prasejahtera untuk membantu kebutuhan pendidikan dan kesehatan mereka. Selanjutnya kita masuk pada prinsip etika moral yang pertama, mengakui hak-hak dasar manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, akses kesehatan, bekerja, dan merasa aman. Mengakui hak-hak ini berarti tidak hanya menyadari keberadaannya, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak tersebut tanpa hambatan. Contohnya, seseorang mendukung teman yang sedang kesulitan mendapatkan akses pendidikan dengan memberikan informasi tentang beasiswa ataupun peluang belajar gratis. Yang kedua, menghormati privasi dan kebebasan. Menghormati privasi berarti menjaga informasi pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan. Sementara menghormati kebebasan berarti tidak memaksa atau mengontrol pilihan individu selama tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Kebebasan meliputi kebebasan beragama, berbicara, berkumpul, dan berekspresi. Contohnya, di lingkungan kampus, seseorang teman tidak membuka ponsel atau membaca pesan pribadi orang lain tanpa izin. Yang ketiga, menghindari diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, usia, atau status sosialnya. Prinsip ini mengajarkan perlunya menghormati perbedaan dan melihat individu berdasarkan kemampuan serta nilai yang mereka bawa, bukan atribut tertentu. Contohnya di lingkungan pendidikan, seorang guru memberikan perhatian yang sama kepada setiap murid-muridnya tanpa memandang asal-usul mereka, memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk sukses. Yang kedua, berlaku adil dan berempati. 1. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan adalah fondasi moral yang memastikan setiap individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Ini berarti memberi setiap orang hak yang setara sesuai dengan kebutuhannya, tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Contoh dalam dunia pendidikan, guru memberikan perhatian yang sama kepada semua murid, baik yang pandai maupun yang memerlukan bimbingan lebih, serta memastikan fasilitas belajar yang adil untuk semua siswa. 2. Mengembangkan empati dan solidaritas.
Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sementara solidaritas adalah tindakan nyata untuk membantu. Dengan empati, seseorang dapat menyadari bahwa keadilan bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal memahami kebutuhan dan situasi orang lain. Contoh saat bencana alam. Masyarakat di daerah yang tidak terdampak menggalang dana, mengirimkan bantuan makanan, atau relawan untuk membantu korban yang terdampak. 3. Menghindari prasangka dan stereotip. Prasangka dan stereotip adalah penghakiman negatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan asumsi tanpa memahami fakta. Prinsip moral ini mengajarkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara individu berdasarkan perilaku dan karakter mereka, bukan berdasarkan label yang dilekatkan oleh masyarakat. Contoh dalam lingkungan kerja. Seorang manajer tidak langsung menganggap karyawan muda kurang kompeten hanya karena usianya. Ia memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk membuktikan kemampuan mereka. Prinsip yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama berarti membuat keputusan atau tindakan yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai manfaat dan kebaikan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Prinsip ini mendorong kita untuk lebih peduli, bekerja sama, dan bahkan terkadang mengabaikan kepentingan pribadi. Sebagai penerapan dalam kehidupan dalam suatu pemerintahan, yaitu kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan rakyat, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan memerangi korupsi. Sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat, yaitu pembangunan bendungan. Bendungan ini dibangun untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, mengairi lahan pertanian, dan mencegah terjadinya banjir. Prinsip yang keempat, mengembangkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban untuk bertindak demi kebaikan bersama dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Ini mencangkup kesadaran bahwa tindakan kita memengaruhi orang lain dan lingkungan di sekitar kita. 1. Mengambil tanggung jawab atas tindakan. Ini mengajarkan individu untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka, baik yang berdampak langsung pada diri sendiri maupun orang lain. Dengan memahami konsekuensi dari setiap keputusan, seseorang bisa lebih bijaksana dan bertindak dampak sosial dari tindakannya. Contohnya, menjaga kebersihan di lingkungan umum, mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. 2. Mengembangkan kesadaran sosial. Individu perlu memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Kesadaran sosial ini melibatkan empati, pengertian terhadap kondisi sosial, dan dorongan untuk membantu memecahkan masalah bersama. Contohnya, terlibat dalam kegiatan sosial seperti membantu korban bencana dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Poin pertama ialah menghormati perbedaan budaya dan agama. Menghormati perbedaan budaya itu berarti mengakui dan menerima keberadaan budaya dan agama lain. Contoh perilakunya itu ialah menghadiri acara budaya atau perayaan keagamaan dari komunitas lain untuk menunjukkan rasa hormat, serta menggunakan bahasa yang menghargai keyakinan dan nilai budaya orang lain. Contoh lainnya itu mengembangkan toleransi, yang dimana berarti sikap menerima perbedaan tanpa menghakimi. Contoh perilakunya itu seperti dialog antar agama, melakukan pertemuan antar kelompok agama untuk saling memahami dan bekerja sama, serta pendidikan toleransi, yaitu mengajar anak-anak tentang pentingnya menghargai perbedaan di sekolah. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 1. Mengurangi sampah dan polusi, yang berarti mengambil langkah aktif untuk mengelola limbah dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Ini melibatkan upaya mendaur ulang, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung praktik yang lebih ramah lingkungan di berbagai sektor kehidupan. Contohnya yaitu individu, seseorang membawa tumbler dan kantong belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan botol plastik dan kantong plastik sekali pakai. Kedua, komunitas. Sebuah desa mengembangkan sistem bank sampah di mana Sudah. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi adalah atribut yang terbatas. Menggunakannya secara bijak berarti memanfaatkan secara efisien tanpa berekoran serta memastikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Hal ini juga melibatkan penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, sebuah kampung memasang panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada listrik berbahan bakar fosil.
saya akan melanjutkan materi manfaat implementasi meningkatkan kesadaran moral dan spiritual. Merupakan langkah penting untuk membentuk individu yang lebih baik secara personal maupun dalam hubungan sosial. Pertama, pengembangan diri melalui pendidikan moral dan spiritual. Bagian A, mempelajari nilai-nilai etika dan moral. Belajar tentang prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati dapat membantu membentuk karakter yang kuat. Bagian yang kedua yaitu bagian B, pendalaman agama atau spiritualitas. Melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan seperti beribadah, membaca kitab suci, atau mengikuti kajian keagamaan dapat memperkuat nilai-nilai spiritual. Yang kedua, refleksi diri. Berintrospeksi secara rutin, luangkan waktu untuk mengevaluasi tindakan, keputusan, dan niat kita sehari-hari. Hal ini membantu menyadari apa yang perlu diperbaiki. Bagian B, menulis jurnal pribadi. Catat pengalaman harian, perasaan, dan pelajaran yang dipetik. Ini membantu memperdalam pemahaman tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Manfaat yang kedua, mengembangkan empati dan solidaritas sosial. Empati merupakan sikap yang dimana kita saling peduli dan ada dorongan yang membuat kita ingin menolong orang lain. Pengembangan sikap empati sangat penting karena menjadikan seseorang memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya, baik dengan sesama maupun dengan berbagai peristiwa. Dengan berempati, kita dapat menumbuhkan rasa peduli dan saling tolong-menolong saat mengalami kesusahan. Dan hal tersebutlah yang kemudian menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Mengembangkan sikap empati juga dapat menghindari prasangka buruk dan stereotip. Misalnya, dengan membayangkan kita sebagai orang tersebut, hingga muncul cara memahami dan bersimpati kepada orang tersebut. Sebagai contoh, ketika ada orang yang kegemukan, janganlah kita langsung menggunjing dan menghinanya. Pikirkanlah perasaan mereka jika kita melakukan hal tersebut. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran sosial adalah yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua, memahami perbedaan. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Yang keempat, berpikir secara bijaksana. Yang kelima, memposisikan diri ke orang yang kamu anggap berbeda. Dan yang terakhir adalah seringlah bertemu banyak orang. Karena kamu akan sadar bahwa semua manusia di dunia memiliki fisik, karakter, sifat, dan pola pikir yang berbeda, sehingga akan mengubah perspektifmu terhadap orang lain. Implementasi mengembangkan solidaritas. Di lingkungan keluarga, bersama-sama mengatasi masalah keluarga, libatkan semua anggota keluarga dalam diskusi untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Lakukan kegiatan bersama, seperti memasak, berkebun, atau berolahraga bersama untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Dukung anggota keluarga dalam pencapaian mereka. Tujuan rasa bangga terhadap keberhasilan mereka sekecil apapun itu. Implementasi yang kedua di tempat kerja atau di sekolah. Seperti berempati terhadap rekan kerja atau teman yang sedang kesulitan. Contohnya, jika seorang sedang kesulitan dengan tugas, tawarkan bantuan atau sekedar saran. Yang kedua, jangan terburu-buru menghakimi. Ketika terjadi kesalahan, coba pahami penyebabnya dari sudut pandang orang tersebut. Yang ketiga, berikan umpan balik yang konstruktif. Saat memberikan kritik, sampaikan dengan cara menghormati perasaan mereka. Implementasi yang ketiga adalah pengembangan empati dan solidaritas. Implementasi mengembangkan empati di dalam lingkungan keluarga, seperti luangkan waktu untuk dengarkan cerita atau keluhan anggota keluarga dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Hargai perasaan orang lain. Jika ada anggota keluarga yang sedang sedih atau marah, berikan dukungan emosional, seperti kata-kata penyemangat atau pelukan. Belajar memahami kebutuhan anggota keluarga. Contohnya, jika orang tua terlihat lelah, tawarkan bantuan dalam pekerjaan rumah. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan keadilan dan kesetaraan. Yang pertama, mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Implementasi prinsip ini memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil, tanpa bias atau perlakuan istimewa berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Keadilan berarti memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing, sedangkan kesetaraan berarti memberikan peluang yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Contohnya di lingkungan pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa khusus bagi siswa dari daerah tertinggal agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Yang kedua, menghindari diskriminasi.
Diskriminasi menciptakan ketimpangan sosial yang merugikan kelompok tertentu. Dengan mengimplementasikan prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan di mana semua individu merasa dihargai. Ini berarti menolak semua bentuk diskriminasi, baik berbasis gender, agama, ras, usia, maupun disabilitas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sebuah keluarga mengajarkan anak-anak mereka untuk berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan ras, agama, dan status ekonomi. Baik teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang keadilan, empati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur, kita telah berbicara tentang fondasi yang membangun Indonesia. Nilai-nilai ini bukan hanya sekedar prinsip, tetapi juga sebuah panggilan bagi kita untuk bertindak demi kehidupan yang lebih baik, bagi diri kita sendiri, sesama, dan masa depan bangsa. Pancasila dan prinsip-prinsip etika moral mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Dengan membangun keadilan, empati, dan solidaritas, kita tentu saja dapat mewujudkan mimpi besar Indonesia, yaitu Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karenanya, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, berlaku adil, berempati, dan bersatu demi bangsa. Indonesia yang hebat dimulai dari langkah-langkah kecil kita hari ini.